Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Kita masih di bab keempat, pembacaan dari kitab Aqidatul Tauhid, yaitu bab keempat, masih berkaitan dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang bisa menafikan tauhid atau menguranginya. Kita masuk ke pasal ke-9, yaitu tentang an-nadratul madiyatu lil hayah wa mafasidu hadhihi an-nadrah. Nah, cara pandangan materialis untuk kehidupan, ya, dan bahaya dari cara pandang tersebut atau kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari cara pandang tersebut. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hunaka nadratani lil hayah. Jadi ada dua cara pandang bagi kehidupan. Pertama, nadratun madiyatun, cara pandang materialis, ya. Kedua, wa nadratun sahihah, ya, cara pandang yang benar, ya. Walikullin minan nadrataini atharuha, dan masing-masing cara pandang tersebut memiliki asar, ya, memiliki dampak dan pengaruh. Fanadratul madiyatu lil hayah, maka cara pandang materialis untuk kehidupan, ma'naha an yakuna tafkirul insan maqsuran ala tahsili malazzatihil ajilah. Makna cara pandang materialis adalah pikiran manusia hanya terbatas kepada bagaimana caranya menghasilkan kelezatan-kelezatan dunia yang, ya, bersifat disegerakan, ya, jadi bersifat ajil, ya. Jadi wa yakunu amaluhu mahsuran fi nitaqi dzalik, sehingga amalnya atau pekerjaannya hanya terbatas untuk hal tersebut. Jadi pikiran manusia hanya terbatas bagaimana caranya mendapatkan kelezatan yang bersifat duniawi, ya, yaitu kelezatan ajilah, ya, sesuatu yang dia inginkan adalah sesuatu yang disegerakan di dalam kehidupan dunia. Sehingga amalnya atau pekerjaannya hanya terbatas di dalam mencari hal tersebut. Nah, sehingga pemikirannya ini tidak melampaui atau tidak melewati apa yang di belakang hal tersebut, ya. Tidak berpikir kepada hal-hal di balik itu, di antara dampak-dampak yang akan dihasilkan, serta tidak beramal untuk hal tersebut, ya, bahkan tidak memiliki perhatian dengan urusan tersebut, ya. Dan dia tidak tahu bahwasanya Allah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ladang untuk kehidupan akhirat.
Ya, dia tidak memahami atau tidak mengerti bahwasanya Allah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ladang untuk kehidupan akhirat. Nah, maka ya Allah jadikan dunia ini sebagai kampung untuk beramal, dan Allah jadikan akhirat sebagai kampung untuk mendapatkan balasan. Ya. Maka barang siapa yang memanfaatkan dunianya dengan amalan soleh, artinya mengambil kesempatan dari dunianya tersebut dengan amal soleh, maka tentu dia akan mendapatkan keuntungan di dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Dan barang siapa ya yang dia menyia-nyiakan dunianya, maksudnya menyia-nyiakan dunianya tidak digunakan untuk beramal untuk kepentingan akhirat, maka dia akan sia-sia pula lah akhiratnya. Khasir dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dia rugi dunia dan akhirat. Yang demikian itu merupakan kerugian yang sangat nyata. Surat Al-Hajj ayat ke-11. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dunia ini dengan sia-sia. Ya. Bahkan akan tetapi Allah menciptakan dunia ini untuk suatu hikmah yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya. Dan yang dimaksud dengan ahsanu amala, kata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, adalah aswabuhu wa akhlasuhu, amalan yang paling sawab dan paling ikhlas, atau akhlasu aswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan paling sawab. Sawab ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan syariat. Itu yang disebut dengan ahsanu amala. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat ke-7, Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan segala sesuatu yang ada di bumi sebagai perhiasan untuknya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya kami menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan ya atau menciptakan di dalam kehidupan ini berbagai kenikmatan yang sifatnya duniawi. Ya, kenikmatan yang disegerakan. Ya, perhiasan-perhiasan yang nampak. Ya. Baik berupa harta, anak-anak, ya, kedudukan, pangkat, dan segala hal yang menimbulkan atau menghasilkan kelezatan-kelezatan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala secara rinciannya. Tidak ada yang tahu secara rinciannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara manusia, dan ini adalah mayoritas, ya, kata beliau wahumul aksar, dan ini merupakan kebanyakan, ada yang cara pandangnya terbatas hanya kepada dunia yang bersifat lahiriah saja. Jadi hanya kehidupan dunia. Cara pandangnya kepada hal-hal yang
menggiurkan dari kehidupan dunia. Ya, serta memanjakan dirinya dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan dia tidak pernah merenungkan sesuatu di balik itu. Ya. Nah, sehingga betul-betul dia sibuk untuk mendapatkan hal tadi dan mengumpulkannya, dan sibuk memanjakan dirinya dengan kenikmatan tersebut, sehingga hal tersebut menyibukkan dia dari beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ya. Dia tersibukkan dari amalan-amalan yang bermanfaat setelah dia mati, karena sibuk dengan mencari dunia, disibukkan dengan memanjakan dirinya dengan kenikmatan dunia, sehingga lalai dari beramal untuk akhiratnya, untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini, itu kehidupan akhirat. Bahkan bisa jadi dia mengingkari ada kehidupan selain kehidupan dunia. Bahkan bisa jadi dia tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Ya, bisa jadi dia tidak percaya, bahkan mengingkari adanya kehidupan selain kehidupan dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir dalam surat Al-An'am ayat 29, ya, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan mereka mengatakan tidaklah kehidupan ini melainkan hanya kehidupan dunia, melainkan hanya kehidupan kita di dunia ini, dan sekali-kali kita tidak akan dibangkitkan. Ya. Baik. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengancam orang yang memiliki cara pandang seperti ini terhadap kehidupan dunia. Ya, Allah mengancam orang yang memiliki cara pandang seperti ini terhadap kehidupan dunia. Jadi cara pandangnya hanya materi saja, tidak meyakini adanya akhirat. Ya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami dan dia lebih senang dengan kehidupan dunia, lebih ridha, lebih senang dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengannya. Ya, jadi merasa tentram dengan kehidupan dunia. Jadi ketentramannya ketika dia memiliki dunia, ya, walaupun akhiratnya bobrok, walaupun untuk akhiratnya bobrok, maka dia akan merasa tenang dengan kehidupan dunia. Dan ya, mereka adalah orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami, lalai terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang nanti tempat bagi mereka adalah neraka. Ya, disebabkan apa yang mereka usahakan ketika di dunia. Nah, surat Yunus ayat 7 dan 8. Juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya,
kami akan berikan kepada mereka sesuai dengan amalan-amalan yang mereka kerjakan, sesuai dengan usaha yang mereka kerjakan ketika di dunia. Allah beri. Nah, wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia tidak dirugikan. Ya, orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kemudian mereka beramal untuk hal tersebut, Allah berikan di dunia hal tersebut. Ya, sedangkan mereka di dunia tidak dirugikan. Akan tetapi, ya, ulaika ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat bagi mereka kecuali siksa neraka. Ya, kecuali hanya siksa neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Maka sia-sialah apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan di dunia, dan batalah apa yang dahulu mereka kerjakan. Artinya apa? Amalannya tidak bermanfaat untuk akhiratnya, sia-sia amalannya untuk akhiratnya. Nah, kata sesoleh, hadal wa'id yashmalu ashab hadhihi nadrah sawa'un kanu minal ladzina ya'maluna amal al-akhirah yuriduna bihil hayatad dunya. Dan ancaman ini mencakup orang-orang yang memiliki cara pandang seperti itu, yaitu cara pandang materialis. Ya. Sama saja mereka ini termasuk orang yang secara zahir beramal dengan amalan akhirat. Ini hati-hati ya. Secara zahir beramal dengan amalan akhirat. Ya, secara zahir mungkin para pengusung dakwah. Ya, para pengusung dakwah baik lewat pendidikan atau lewat dakwah dan yang semisalnya. Ya. Maka bisa sama saja termasuk orang yang jadi mereka melakukan secara zahir amalan akhirat, yuriduna bihi al-hayatad dunya, namun tujuannya dengan amal tersebut adalah kehidupan dunia. Ini sebagai bahan renungan buat kita semua. Ya. Baik. Kal munafiqina wal mura'in bi'amalihim, seperti orang-orang munafik dan orang-orang yang riya dengan amal-amal yang mereka kerjakan. Orang munafik kan tujuannya dunia, dia beramal tujuannya dunia. Apa tujuan dunia? Minimal dia selamat dari kaum mukminin. Orang riya, orang yang beramal karena riya, tujuannya dunia. Apa dunia? Minimal dia dapat pujian. Ya, minimal dapat pujian. Karena artinya apa? Bisa jadi orang yang beramal untuk dunia itu berupa memang dia ingin harta di balik amal tersebut, atau dia butuh eksistensi di balik amalan tersebut. Ya, dia mungkin duit sudah nggak butuh karena banyak misalkan. Nah, namun dia butuh pengakuan, butuh eksistensi dari amalan-amalan yang dia kerjakan. Ya. Taib. Au kanu minal kufar alladzina la yu'minuna bi ba'tsin wala hisab, atau mereka termasuk orang-orang kafir yang tidak beriman dengan ba'ts, dengan hari kebangkitan, dan tidak beriman dengan hisab. Ya. Kahali ahlil jahiliyah wal madzahibil haddamah, seperti keadaan ahli jahiliyah dan mazhab-mazhab yang merusak. Ya, paham-paham yang merusak. Ya, seperti paham apa? Kapitalis, ya.
komunis, ya sekuler atau ateis, ya. Ulaika lam ya'rifu qadral hayat. Jadi mereka itu tidak mengetahui betapa berharganya kehidupan. Ya. Wala ta'du nadratuhum laha an takuna ka nadratil bahaim. Jadi cara pandang mereka itu tidak terhadap dunia tidak lebih seperti cara pandangnya binatang. Ya. Seperti cara pandangnya binatang. Bal hum adallu sabila, bahkan lebih sesat dari binatang. Ya. Binatang kan seperti itu. Ya'kuluna wa yatamatta'u. Wa yatamatta'un, mereka hanya makan, hanya menikmati kehidupan kemudian mati. Ya. Nah, maka orang-orang yang tidak kenal Islam, ya, tidak kenal cara pandang kehidupan yang benar, maka seperti itu. Maka tidak heran orang-orang seperti ini memiliki pandangan sinis terhadap orang yang beriman kepada akhirat. Ya, dulu kan pernah ada statement, ya, bahwasanya para ulama atau para pemuka agama itu disebut agen-agen masa depan. Ya, apa disebut agen-agen? Meramalkan tentang masa depan, dituduh meramalkan tentang masa depan, maksudnya akhirat. Kemudian dianggap yang notabene katanya belum pernah ke sana. Ini bentuk istihza, bentuk pelecehan, perolok-olokan terhadap orang yang beriman kepada hari akhirat. Karena cara pandangnya materialis. Cara pandangnya percaya, agak percaya dengan akhirat. Ya. Yang ada di benaknya adalah bagaimana mengumpulkan dunia. Ya. Taib. Padahal dunia tersebut tidak akan ternikmati semuanya oleh dia. Ya. Antum cari duit sebanyak-banyaknya tidak mungkin semuanya ternikmati. Ya. Jangan yang banyak. Ya. Yang sedikit aja tidak semuanya bisa ternikmati. Ya. Baik. Ya, contoh misalkan orang tua dulu, ya, banyak sawah ladangnya luas. Ya, ladangnya luas. Terus kehidupan sehari-hari juga sederhana. Ya, makan seadanya. Ya kan? Nah, yang menikmati siapa? Pewarisnya setelahnya. Ya. Yang menikmati adalah pewarisnya setelahnya. Ya. Orang tuanya dia ingin seperti susah payah, bahkan tadi rela makan pun apa adanya. Ya, makan pun apa adanya. Ya. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian jadi balhum adallu sabila, mereka bahkan lebih sesat jalannya dikarenakan mereka ini, ya, tidak menghargai akal mereka. Ya. Mereka membatalkan, ya, menjadikan akal mereka itu percuma, sesuatu yang percuma, nggak digunakan. Ya. Wasakharu taqatihim, dan mereka, ya, melecehkan kemampuan mereka sendiri dan menyia-nyiakan waktu-waktu mereka di dalam perkara, ya, yang perkara tersebut tidak abadi untuk mereka. Nah, ini dunia itu kan nggak abadi untuk kita. Ya. Dan mereka pun tidak dijadikan abadi untuk dunia. Ya kan, dunia yang kita pegang kan ada dua kemungkinan. Kita yang mati duluan, atau di dunia tersebut yang hilang dari tangan kita. Ya, hanya ada dua kemungkinan. Dia habis, ya, kita gunakan, atau hilang,
atau yang lainnya, intinya tidak abadi. Atau kitanya yang meninggalkan dunia tersebut, dan kita tidak diciptakan abadi untuk dunia. Ya. Jadi semua ada masanya. Ya, semua ada expire-nya. Nah, walam ya'malu limasirihim alladhi yantaziruhum. Ya, mereka tidak beramal untuk kepulangan mereka, untuk tempat berpulang mereka yang sudah menunggu-nunggu mereka. Akhirat itu sudah nunggu-nunggu mereka. Ya. Wala budalahu minhu. Dan mau tidak mau mereka akan seperti itu, akan mengalami itu. Ya, nggak bisa ditawar. Nah, sedangkan kalau hewan, laisa laha masirun yantaziruha. Kalau hewan itu tidak ada tempat pengembalian yang menunggunya. Ya. Paling nanti dijadikan tanah. Ya. Allah berfirman kepada hewan setelah kisos, kuni turaban, jadilah kalian tanah. Ya. Taib. Walaysa laha uqulun tufakkiru biha. Ya. Hewan itu tidak punya akal yang bisa berpikir dengannya. Hewan itu tidak punya akal, kalau insting punya. Ya, kalau insting punya. Ya, apa insting itu? Naluri untuk makan, untuk mempertahankan diri, ya, untuk beranak pinak, itu kan naluri. Tapi kalau akal enggak punya akal. Ya. Hewan tidak punya akal. Nah, makanya hewan itu tidak taklif, tidak mukallaf. Ya. Beda dengan manusia mukallaf, diberikan aturan-aturan yang harus ditaati oleh Allah. Jadi Allah berikan kepada manusia itu aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia. Ya. Manusia ketika mau nikah kan ada aturan. Ada syariat yang harus dijalankan. Hewan mau kawin aja. Ya. Hewan nggak perlu nadzor, nggak perlu khitbah, nggak perlu akad. Asal ketemu layannya jadi. Itu hewan. Nah, taib bi khilafi ulaika, berbeda dengan manusia. Manusia punya akal tapi tidak digunakan. Jadi mereka membazirkan akalnya, gitu kan? Walihada yaqulu ta'ala fihim. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, ala am tahsabu anna aktsarahum yasma'una wa yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah kamu mengira bahwasanya kebanyakan mereka mendengar atau menggunakan akalnya? Tidaklah mereka melainkan seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Ya. Dan Allah Ta'ala telah mensifati orang-orang yang memiliki cara pandang seperti ini dengan tidak memiliki ilmu. Ya, orang yang tidak memiliki ilmu. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah walakin aksaran nas la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Janji Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Ya, mereka hanya mengerti kehidupan dunia yang bersifat lahiriah saja, sedangkan mereka lalai terhadap akhirat. Ya, jadi mereka, orang-orang yang punya cara pandang materialis tadi, walaupun orang yang berpengalaman, punya khibrah, punya kemampuan dari sisi, ya, punya produk, ya, bisa membuat sebuah produk atau penemuan-penemuan yang bermanfaat, ya, untuk kehidupan. Namun hakikatnya mereka jahil. Ya, tidak berhak diberi atau tidak berhak
digelar atau disifati dengan keilmuan, artinya mereka itu bukan ahli ilmu. Iya, ahli di bidang ilmu dunia, tapi itu tidak layak disebut sebagai alim, sebagai ulama. Ya. Jadi tidak layak mereka disifati dengan sifat ilmu. Dikarenakan ilmu mereka tidak melampaui kehidupan dunia yang sifatnya lahiriah saja. Dan ini ilmu yang nakis, ilmu yang kurang. Maka para pemiliknya tidak berhak diberikan gelar atau disematkan kepada mereka sifat yang mulia sehingga dikatakan ulama, enggak. Ya. Wa inna ma yutlaqu hada ala ahli ma'rifatillah wa khasyati. Jadi yang berhak menyandang gelar alim atau ulama jamaknya hanya orang-orang yang mengenal Allah dan takut kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya para ulama lah di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, yang khasyah kepada Allah. Maka di antara cara pandang materialis terhadap kehidupan dunia, ya, di antara contohnya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam kisah Qarun. Ya, dan apa yang Allah berikan kepadanya berupa perbendaharaan harta yang sangat banyak. Ya. Fa kharaja ala qaumi fi zinati. Keluarlah Qarun menghadap kaumnya dengan menggunakan perhiasannya. Ya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, duh seandainya kita diberi seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguh dia ini adalah orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar, bagian yang sangat besar. Ya. Jadi mereka berangan-angan ingin seperti Qarun. Ya, tergiur. Ya, dan mereka mensifati Qarun dengan apa? Bil hadzil azim, orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Kenapa? Dasarnya adalah cara pandang mereka yang sifatnya materialis. Ya, dan inilah sebagaimana kondisi pada masa sekarang ini di negeri-negeri kafir. Ya, wa ma indaha min taqaddum sina'i wa iqtisadi, dan apa yang mereka miliki berupa apa kemajuan dari sisi apa bikin produk, dari sisi ekonomi, mereka memiliki kemajuan. Ya. Maka kelemahan orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang lemah imannya dari kalangan kaum muslimin, maka melihat kemajuan orang kafir itu takjub, dengan cara pandang yang takjub, bangga, ya, takjub, merasa bangga dan takjub. Nah, apa bedanya bangga bahasa Indonesia dengan bangga bahasa Sunda? Apa bedanya bangga bahasa Indonesia dengan bangga bahasa Sunda? PR ya, sekarang bukan pelajaran bahasa Sunda. Cari sendiri ya. Baik. Nah, jadi mereka takjub dengan kemajuan orang-orang kafir, tanpa melihat ya keadaan orang-orang kafir di mana mereka ini ada kekufuran pada dirinya. Itunya nggak dilihat. Ya. Taib. Dan tanpa juga melihat apa yang sedang menunggu orang-orang kafir, yaitu tempat kembali yang buruk nanti di akhirat. Ya. Sehingga apa? Cara pandang yang keliru ini mendorong mereka untuk menghormati orang-orang kafir, mengagungkan orang-orang kafir dan menghormati mereka
pada diri mereka sendiri, artinya memiliki pengagungan dan penghormatan di dalam diri mereka kepada orang-orang kafir disebabkan kemajuan tadi. Dia tidak melihat kekafiran yang ada pada diri mereka. Dia tidak melihat bagaimana nanti orang kafir itu di akhirat. Ya, dia tidak melihat itunya. Yang dia lihat adalah zahirnya orang kafir ini hidupnya senang. Padahal belum tentu senang juga, walaupun harta bergelimang. Ada orang kafir yang bosan dengan kekayaan bunuh diri mungkin. Bosan. Ya. Nah, sehingga itulah yang mendorong orang-orang muslim yang lemah iman bertasyabuh, membebek mengikuti orang-orang kafir dalam sisi akhlak. Demikian juga kebiasaan-kebiasaan buruknya. Nah, ini yang jadi masalahnya nih. Orang-orang lemah iman ini bertasyabuh dengan orang kafir ya, hanya pada gaya hidupnya yang buruk. Ya, akhlaknya yang buruk, kebiasaannya yang buruk. Ya. Kalau kesungguhannya dalam melakukan sesuatu yang bermanfaatnya enggak diikuti. Ya, enggak diikuti. Jadi walam yuqaliduhum fil jidd wa idadil quwwah wa syai'an nafi. Jadi orang-orang yang lemah iman itu tidak mengikuti orang-orang kafir di dalam keseriusannya, mempersiapkan kekuatan atau membuat sesuatu yang bermanfaat, itunya enggak, gaya hidupnya aja. Ya, yang diikuti hanya gaya hidupnya saja, gaya ngomong, gaya hidup konsumsi, gitunya aja. Enggak, kalau misalkan berpikir membuat sesuatu yang bermanfaat, membuat sesuatu yang misalkan bermanfaat bagi umat dan sebagai pertahanan kekuatan untuk umat, itunya nggak diikuti. Tapi hedonnya itu diikuti. Ya, sifat hedonnya itu yang diikuti. Ya, yang sepertinya yang diikutinya. Nah, jadi tadi ya, mereka tidak mengikuti orang-orang kafir tersebut di dalam keseriusan, mempersiapkan kekuatan dan sesuatu yang bermanfaat. Ya, baik tadi misalkan berupa menemukan berbagai produk dan penemuan-penemuan yang bermanfaat. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa'idul lahum masata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah oleh kalian untuk mereka untuk melawan musuh-musuh segala sesuatu yang kalian mampu berupa kekuatan. Taib. Azan dulu, nanti dilanjutkan sebentar ya. Sebentar setelah azan. Setelah itu beres ya. Ini karena sedikit lagi. Ya, tangguh. Nah, silakan azan dulu. Taib. Terakhir ya. Cara pandang yang kedua untuk kehidupan adalah cara pandang yang benar. Yaitu seseorang menganggap apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini baik berupa harta, ya, kemudian kekuasaan, kekuatan materi, dianggap sebagai wasilah yang dijadikan alat bantu untuk menggapai atau untuk beramal untuk akhirat. Ya, jadi yusta'anu biha li amal akhirah. Jadi harta, kekuasaan, kekuatan materi ini hanya dijadikan wasilah, alat bantu untuk beramal akhirat. Itu cara pandang yang benar. Nah, maka fadunya fil haqiqah la tudzam lidzatiha. Jadi hakikatnya dunia ini tidak tercela secara zatnya. Jadi secara zatnya itu tidak tercela. Jadi celaan ini ya akan ditujukan, baik pujian maupun celaan itu ditujukan kepada perbuatan hamba di dalam kehidupan dunia. Ya. Maka dunia ini sebagai jembatan untuk akhirat. Ya. Dan diantaranya ya, di antara fungsi dunia zadul jannah, bekal untuk surga.
Ya. Dan khairu 'aish yanaluhu ahlul jannah innama hasal lahum bima zara'uhu fid dunya. Jadi baiknya kehidupan yang didapati oleh ahli surga tidaklah mereka hasilkan kecuali dengan apa yang mereka dahulu tanam ketika di dunia. Maka dunia ini darul jihad, kampung untuk berjihad, untuk salat, untuk saum, untuk infak fisabilillah, dan sebagai arena untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allah Ta'ala berfirman kepada ahli surga, kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan nikmat, ya, dengan apa yang dahulu kalian, atau dengan sebab apa yang dahulu kalian usahakan di al-ayyam al-khaliyah, maksudnya di kehidupan dunia. Nah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.